Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, di malam hari ini kita bertemu kembali dalam acara Talkshow Bijak Mengelola Keuangan yang diselenggarakan oleh Dompet Dava Hong Kong bekerjasama dengan Enrich. Pada malam hari ini kita akan memasuki sesi keempat, di mana sesi keempat ini sesi terakhir kita, yaitu kita akan membahas mengenai investasi. Dan nantinya juga akan dibahas mengenai investasi bodong dan investasi yang lainnya yang akan dibahas oleh Ibu Media Putri. Kalau kemarin kita berbicara tentang hutang, orang yang kekurangan dana atau orang yang defisit dana, kalau kata Ibu Media. Nah, hari ini kita akan berbicara investasi bagi orang yang mungkin memiliki kelebihan dana atau surplus dana. Tanpa berkata panjang lagi, saya serahkan kepada Ibu Media untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. malam teman-teman semuanya yang sedang istirahat. Mudah-mudahan punya waktu untuk mendengarkan webinar kita ini. Dan kalau mau ada pertanyaan silahkan, mungkin ada Facebook Live-nya, langsung aja di chat di Facebook Live-nya, atau bisa tanyakan langsung nanti ke Mbak Nisa, ke chatting-nya ya. Baik, pada kesempatan ini seperti yang sudah Mbak Nisa katakan, hari ini adalah berbicara tentang investasi bodong dan penipuan lainnya. Jadi kemarin Sabtu lalu tentang bagaimana orang kekurangan uang gitu ya, karena tidak bisa mengatur keuangannya. Nah sekarang teman-teman nih yang punya uang justru, cuma pengen berinvestasi, nggak taunya malah uangnya jadi hilang. Itu tuh banyak sekali kejadian yang lapor, duh Bu, uang saya hilang, sampai puluhan ribu gitu loh. Nah kemudian jadi dari situ kita enrich, membuka kelas-kelas juga supaya teman-teman tuh bisa belajar bagaimana cara berantisipasi dengan investasi dan mengetahui bagaimana investasi yang bodong atau penipuan lainnya. Baik, kita langsung saja. Kita pengen tahu nih apa sih investasi gitu ya. Nah, investasi itu adalah sebenarnya kalau definisinya adalah kita itu menempatkan sejumlah uang atau dana pada saat ini untuk memperoleh keuntungan di masa datang. Jadi karena masa depan berarti ada periodenya, ada mungkin jangka pendeknya, jangka menengah, jangka panjang. Nah, tentu saja investasi ini kita harus sesuaikan dengan tujuan kita yang akan kita capai gitu loh. Jadi kenapa sih investasi ini perlu gitu? Nah, alasan pertamanya, nah kalau teman-teman lihat nih gambarnya ya, kalau mungkin saya gedein, mungkin bisa saya gedein sedikit. Nah, jadi inflasi ini kenapa? Itu karena adanya kenapa investasi ini penting? Karena adanya inflasi. Apa sih inflasi? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang sehingga nilai uangnya berkurang. Nah, kalau teman-teman perhatiin dari gambar yang saya berikan ya, kita lihat harga sembako, ada telur, beras, minyak, gula, ayam gitu. Nah, ini keperluan kalau tahun 2005 dari gambar ini, itu harganya itu 500.000 tuh semua tuh. Nah, karena adanya inflasi setiap tahun, jadi harga barang naik setiap tahun. Nah, sehingga pas tahun 2018 yang tadinya sembako yang kita mau beras, telur, minyak, gula, dan ayam ini harganya 500.000, ternyata untuk tahun 2018 kita harus mengeluarkan uang 845. Artinya apa? Barangnya yang kita dapat sama, tetapi uang yang kita keluarkan bertambah. Artinya apa? Nilai uang kita berkurang. Jadi harga uang yang kita keluarkan banyak, tapi nilai yang kita dapat, barang kita dapat cuma sama gitu loh. Itulah mengapa kita perlu berinvestasi. Yang kedua, dengan adanya investasi ya, kita akan fokus untuk mencapai tujuan. Seperti saya katakan tadi, investasi mau jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, kita sesuaikan dengan tujuan kita untuk berinvestasi. Misalnya,
Saya itu pengen nanti kalau saya udah usia pensiun, misalnya umur 55 atau umur 60, saya pulang ke Indonesia, misalnya, saya pengen tuh, saya udah nggak kerja, tapi saya pengen punya uang. Bagaimana caranya? Berarti kita harus berinvestasi, misalnya contohnya, oh investasi dengan punya kos-kosan. Nah, punya kos-kosan apa? Kita bisa nabung dari sekarang, kemudian kita beli tanah, kita bangun, kemudian nanti kita mulai menyewakan kos-kosan tersebut sehingga pas nanti terus berjalan sampai pas kita pensiun kita udah nggak kerja tapi kita dapat namanya passive income, itu namanya itu sebutnya dengan investasi gitu loh. Atau misalnya kita beli tanah. Ya, nanti kita akan kenalnya apa beberapa macam contoh investasi ya. Kita pengen beli tanah, nanti setelah kita beli tahun sekarang kita beli, mungkin 10 tahun lagi harga tanah meningkat gitu loh. Itu namanya investasi. Mungkin untuk apa? Oh, mungkin karena saya itu pengen nanti suatu saat saya pengen beli mobil misalnya dengan menjual tanah saya. Itu contoh investasi. Kemudian artinya apa? Karena kita berinvestasi itu mengakibatkan kita jadi konsisten dalam menabung, gitu loh. Jadi nanti karena kita konsisten dalam menabung sehingga kita bisa mencapai dalam jumlah tertentu kita bisa berinvestasi bertambah terus nantinya. Nah, kalau kita perhatikan dalam gambar ini itu adalah siklus hidup manusia. Kalau kita perhatikan tadinya anak muda, ya remaja, kemudian sampai nanti dia bekerja, kemudian sampai nanti berumah tangga, sudah mulai mencapai usia mapan dan kemudian pensiun. Ini sudah pensiun. Jadi kenapa kita perlu berinvestasi? Itu tadi juga karena usia kita kan semakin hari semakin tua. Kita nggak akan terus bekerja. Ada saatnya kita harus berhenti bekerja. Nah, dari mana kita punya uang kalau kita tidak punya investasi gitu loh. Apakah kita akan merepotkan anak-anak kita gitu. Jadi kita juga harus berpikir seperti itu. Nah, kemudian juga agar kita juga tidak berfoya-foya di masa muda kita. Jadi kita boleh menikmati hidup, tapi kita juga harus menabungkan, harus menginvestasikan uang kita agar kita masa tuanya juga hidupnya enak gitu loh ya. Nah, kemudian contoh-contoh investasi yang kita yang kita bisa bahas pada malam ini, beberapa contoh deposito misalnya. Mungkin ada yang bertanya, Bu, kalau misalnya tabungan gimana Bu? Gitu loh. Tadi saya baru ngomong dengan Mbak Nisa sebelum kita mulai, tabungan di Indonesia sekarang mungkin tingkat bunganya itu mungkin cuma 1% kali ya, saya nggak tahu tabungan berapa sih. Nah, tapi yang pasti deposito saja itu terakhir saya cek itu 3,5%. Nah, 3,5% atau bagi hasil kalau di bank syariah disebutnya bagi hasil, kalau di bank konvensional namanya tingkat bunga. Itu dipotong pajak 20%. Berarti cuma 2,8%. Artinya sementara tingkat inflasi itu lebih dari 2,8% gitu loh. Itu yang pertama, tapi deposito ini juga termasuk dalam instrumen investasi kita untuk jangka pendek. Kenapa jangka pendek? Karena kita bisa mencairkan dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, sampai di bawah setahun gitu loh. Atau kita mau continue terus, mau diperpanjang terus juga bisa ya. Dan jumlahnya juga tidak perlu banyak gitu. Nah, kemudian yang kedua contohnya adalah obligasi atau surat utang negara ya, atau dalam di syariahnya disebut dengan sukuk ya. Nah, di sini juga ini adalah surat utang yang dijanjikan oleh negara. Jadi istilahnya itu adalah negara nih minjem nih, kamu akan punya produk jadi negara itu pengen membangun sesuatu, kita ikut berpartisipasi sehingga nanti negara akan membagikan keuntungan kepada kita. Itu namanya obligasi atau sukuk. Nah, ini lumayan tinggi. Terakhir pemerintah mengeluarkan, saya lupa 2 bulan yang lalu itu sukuk tuh 5,7% gitu loh. Kan lumayan dalam waktu 2 tahun dan setiap bulan dikasih returnnya. Saya ngomong 5,7% itu adalah dalam setahun ya. Jadi dalam setahun ada keuntungan sebesar seperti itu. Nah, kemudian, yang obligasi ini tuh cukup dengan kita taruh modal, taruh investasinya, nanti pemerintah akan memberikan keuntungan setiap bulannya kepada kita. Kemudian juga ada saham. Saham itu adalah kepemilikan kita kepada suatu perusahaan yang sudah go public misalnya. Nah, kalau teman-teman bingung istilah ini, kebetulan di Enris kita punya namanya kelas namanya menambah tabungan ya. Di sini kita bisa belajar bagaimana jenis-jenis instrumen investasi yang kurang lebih saya terangkan di sini.
Kemudian reksadana. Kalau reksadana adalah kumpulan dari saham-saham, kumpulan dari ada saham, ada pendapatan tetap dan lain sebagainya, itu yang dikelola oleh manajer investasi. Jadi bukan kita mengelola, tapi manajer investasi yang mengelolanya. Untuk detailnya saya nggak bisa terangkan di sini terlalu panjang karena cukup panjang ya. Jadi mungkin nanti join kelas Enrich aja. Nah, kemudian juga investasi dalam bentuk properti. Ya, misalnya teman-teman pengen punya apa namanya? Rumah. Nah, beda ya. Rumah yang kita tinggali itu bukan investasi namanya. Ya, itu adalah aset kita, atau tanah bisa sebagai investasi atau juga kos-kosan saya sebutkan tadi, atau rumah dikontrakan itu adalah investasi kita. Nah, kemudian ini bentuknya adalah dalam jangka panjang. Kemudian emas juga suatu investasi dalam jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena emas ini sendiri tuh harga tuh naik turun. Jadi kalau dalam ini aja dalam 6 bulan ini tuh udah bener-bener naik terus tiba-tiba drop turun. Sekarang mulai naik lagi, tak kemarin turun lagi. Jadi bervariasi sekali emas ini. Jadi makanya disebut dengan investasi jangka panjang. Mungkin kalau teman-teman pengen misalnya gini, teman-teman punya anak SMP sekarang, pengen kuliah, ya udah beli emas aja pelan-pelan. Sehingga nanti pas anaknya kuliah emasnya sudah ada gitu loh ya. Tapi juga harus hati-hati disimpannya dan harus beli juga di tempat-tempat yang terpercaya, dan risitnya apa, tanda bukti pembeliannya harus disimpan. Jadi harus hati-hati ya dengan emas ini. Enris juga punya kelas tentang investasi emas ini juga. Jadi teman-teman sekali lagi saya katakan kalau pengen berinvestasi lebih detail silakan join di kelasnya Enris, namanya menambah tabungan. Ya. Nah, kemudian itu tadi kita pelajari tentang investasi. Nah, kemudian ada istilah namanya investasi bodong. Nah, ini cukup populer nih. Dari dulu, dari 10 tahun yang lalu sudah mulai bermunculan, dan sampai sekarang pun akan terus bermunculan meskipun otoritas jasa moneter ya dan di Indonesia tuh sudah mulai menangkapin perusahaan investasi yang bodong ini, tapi tetap aja karena masyarakatnya belum teredukasi sehingga gampang tertipu gitu loh. Nah, apa sih investasi bodong? Adalah investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Biasanya mereka menggunakan skema Ponzi. Skema Ponzi itu adalah skema gali lubang tutup lubang. Contohnya nih, skema Ponzi itu ada piramid, bentuknya piramid. Nah, kemudian biasanya itu orang-orang yang investasi di awal itu dapat tuh misalnya dijanjikan bahkan sampai 100%. Jadi kalau kita taruh uang kita 10 juta, bulan depan kita bisa dapat tuh misalnya 50%, dapat tuh 100, dapat 50 juta keuntungan kita gitu loh. Jadi 5 juta keuntungan kita. Nah, kemudian terus tuh setiap bulan kita dapat keuntungan. Nah, kemudian orang-orang yang belakangan itu malah yang rugi. Jadi saya pernah punya teman cerita gini, saya itu pernah dulu join investasi bodong, tapi untungnya saya itu orang di depan. Jadi janji si investor, janji si yang perusahaan ini saya dapat uangnya, tapi orang-orang yang belakangan saya tahu mereka nggak dapat uang. Jadi karena uangnya sudah dialokasikan ke orang-orang yang di depan. Nanti akhirnya begitu setelah uangnya habis mereka kabur. Nah, jadi investasi bodong ini tuh mereka tuh suka muluk-muluk. Mereka menjadikan hal-hal yang muluk-muluk sehingga orang percaya, dan orang kan apalagi zaman susah gini, pertama mungkin oke, kalau kamu kalau misalnya kamu taruh uang 1 juta, saya kasih 2 juta nanti gitu loh. Senang dong dapat 2 juta, akhirnya dikasih lagi uang 2 juta, dapat 4 juta. Akhirnya tergiur, lama-lama dia akhirnya orang tersebut kabur sehingga dia yang tadinya udah untung tapi berikutnya dia rugi gitu loh. Ya, itu investasi bodong. Nah, contohnya tuh banyak tuh yang kita mungkin pernah dengar yang namanya first travel ya. Dulu pernah saya cukup populer waktu itu masalah kasusnya, tiba-tiba orang-orang yang sudah jadi first travel tuh kalau saya nggak salah ya itu paket umroh yang sangat murah. Jadi kalau saya pernah ngomong dengan teman saya yang punya perusahaan umroh, dia bilang satu orang itu tuh kurang lebih tuh 24 juta gitu, contoh simpelnya. Tapi yang travel ini mengenakan tuh 14 juta.
Berarti kan orang tergiur dong, wah ini murah banget nih gitu ya. Akhirnya orang berbondong-bondong. Nah, yang awal-awal nih berangkat umroh. Nah, mulai dari yang pertengahan uangnya udah keburu habis. Ya udah, ini bahkan kadang saya dengar juga uangnya dipakai untuk keperluan pribadi, sehingga yang belakangan akhirnya nggak berangkat sama sekali, jadi uangnya sudah disetor, ada yang sudah sekeluarga besar karena paketnya murah, sekeluarga besar berangkat sampai setor 100 juta, ternyata tuh bohong, akhirnya mereka rugi 100 juta. Meskipun diproses secara hukum, tapi kan mereka udah bangkrut sebenarnya yang perusahaan travelnya ini, jadi nggak bisa juga kita dapat uangnya. Ya, atau mungkin ada arisan online juga ada tuh penipuan-penipuan. Sama orang di depan dapat, orang belakang enggak. Koperasi simpan pinjam juga begitu. Jadi banyak sekali penipuan-penipuan. Nah, bagaimana caranya supaya tahu supaya kita tidak tertipu dalam investasi bodong ini? Ada beberapa ciri ya. Yang pertama ada tidak punya izin usaha. Jadi kalau kita dideketin orang atau kita mau berinvestasi, hal yang pertama yang harus kita tahu tuh apakah mereka itu punya izin usaha. Itu dulu kita harus tahu. Nah, kita bisa tanyakan ke mereka izin usahanya ada nggak. Nah, kalau oke dia punya izin usaha, tapi apakah dia terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini bisa websitenya www.ojk.go.id. Kita bisa tinggal Google ya. Kemudian kita tinggal lihat perusahaan-perusahaan yang ada terdaftar di OJK. Nah, ini akan melindungi kita bahwa ini karena OJK akan selalu mengadakan check and recheck terhadap perusahaan-perusahaan di bawah OJK ini gitu loh. Jadi intinya apa? Sebelum kita berinvestasi, kita kerjain PR-nya dulu deh. Belajar dulu, cari tahu dulu gitu loh. Nah, ciri yang ketiga dari investasi bodong ini adalah mereka menjanjikan keuntungan besar, bahkan kadang-kadang bebas resiko, dia bilang gitu. Jadi pokoknya nih untung deh. Tapi untungnya dari mana? Nggak jelas, karena produknya juga nggak jelas gitu. Jadi pokoknya diiming-imingin aja. Pokoknya kalau kamu di sini, kalau kamu ikut kegiatan ini, kamu bakal untung. Nah, kita harus nanya nih, keuntungannya dapat dari mana? Nah, kalau misalnya produknya jelas, misalnya oh karena dari penjualan penjualan produk ini, sehingga dari keuntungan tersebut dibagikan misalnya, ngerti, jelas. Tapi habis itu kita juga harus lihat apakah keuntungan tersebut tuh fantastis gitu, jadi besar sekali. Seperti pembanding tadi, deposito aja cuma 3,5. Jadi paling mentok lah, paling kurang lebih nih ya, investasi itu setahun itu di bawah 20% lah. Itu masih normal. Tapi kalau sudah di atas itu kalian harus berhati-hati sekali. Apakah ini kadang-kadang sampai 50% per tahun gitu loh. Pokoknya bombastis sekali gitu ya. Itu pasti dia itu adalah suatu investasi yang bodong. Apalagi produknya tidak jelas, yang dijual tidak jelas, pokoknya cuma diiming-iming, pokoknya kamu dapat keuntungan tanpa mengetahui dari mana keuntungan itu tersebut didapatnya. Kemudian biasanya informasi yang disampaikan terbatas. Jadi mereka tuh nggak, karena mereka ya tidak ada yang dijual ya, sehingga tidak banyak yang pokoknya kamu dapat untung aja. Pokoknya tiap bulan kita akan bagi keuntungan. Itu aja diulang-ulang terus gitu loh. Nah, hati-hati. Jadi kita harus banyak nanya nih, apalagi kita kan udah bekerja cukup lama, kita punya sejumlah uang, kita berharap uang ini akan memberikan keuntungan kepada kita di masa depan, nggak taunya malah kita rugi. Itu harus hati-hati. Nah, kadang-kadang investasi bodong ini mereka menggunakan nama tokoh masyarakat, bisa tokoh agama, kemudian juga atau artis gitu ya, sehingga membuat masyarakat percaya gitu. Bahkan sebenarnya kadang-kadang artisnya juga nggak ngerti gitu, pokoknya dipakai aja namanya gitu. Nah, juga hati-hati sekali. Jadi jangan langsung terpercaya, oh mentang-mentang dia artis top, kita percaya aja, ternyata tuh nggak selalu seperti itu. Nah, kemudian mereka juga ngajaknya itu terburu-buru ya, mendesak begitu loh. Karena apa? Karena mereka tuh pengen langsung dapat mangsanya. Atau kadang ada juga mereka bikin acara mewah di hotel misalnya. Jadi tuh kebetulan Enrich juga mengamati di Hong Kong ini banyak sekali terjadi teman-teman tuh yang diundang ke acara-acara di hotel. Ternyata tuh janji-janji palsu gitu. Jadi mungkin yang pertama memang berhasil dapat keuntungan besar, tapi yang kembali lagi saya katakan tadi, yang di belakangnya yang rugi gitu loh.
Nah, biasanya tuh mereka menunjukkan sukses story dari anggotanya 2 orang, 3 orang gitu loh. Jadi sehingga orang ini sukses loh, kemudian orang ini memberikan testimoninya, sehingga yang lain yang nonton percaya dan beramai-ramai berinvestasi. Nah, kemudian akhirnya kabur gitu. Jadi jangan sampai udah menabung, uang hilang ya. Nah, kemudian ini adalah contoh jenis-jenis penipuan lainnya. Jadi nih, ini kan teman-teman sekarang kita sudah punya namanya handphone yang disebut dengan smartphone. Smartphone itu artinya apa? Semua aktivitas kita ada di handphone tersebut. Nah, tentu saja dengan segala kemudahan-kemudahan tersebut pasti ada konsekuensinya, ya. Sama dengan tadi tadi investasi tadi, kalau misalnya kita berharap keuntungan besar, pasti juga resikonya besar. Nah, sama dulu kita handphone cuma untuk nelfon atau SMS, ya, sehingga penipuan-penipuan online ini jarang sekali terjadi. Tapi karena sekarang ini dunia sudah teknologi semua, belanja bisa online, kemudian juga berinvestasi bisa online, kemudian juga kita bisa berkomunikasi WhatsApp, kirim video, apapun dengan secara online, sehingga kemudahan-kemudahan ini juga membawa resiko. Nah, kita akan bahas beberapa contoh jenis-jenis penipuan di dunia maya ya, di sosial media atau dengan menggunakan internet ini. Yang pertama adalah penipuan berkedok hadiah. Ini sebenarnya itu adalah penipuan jenis lama ya, yang dengan mengirim SMS atau WhatsApp gitu ya, atau mungkin email gitu ya, bahwa kita itu mendapatkan hadiah sesuatu. Nanti kita akan bahas detailnya. Kemudian penipuan cinta palsu dunia maya. Nah, ini juga saya pernah punya 2 kasus ditipu ya, terjalin hubungan asmara dengan orang lain melalui sosial media. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas adalah penipuan belanja online. Yang mungkin sekarang teman-teman tuh pastilah ya yang namanya, mungkin kalau di Indonesia itu namanya Tokopedia, Shopee, Instagram ya. Banyak sekali penjualan-penjualan Instagram atau penjualan online lainnya. Nanti kita akan coba bahas satu-satu. Nah, sekarang kita bahas dulu nih penipuan berkedok hadiah. Nah, ini kalau teman-teman lihat nih contoh simpel dari SMS atau WhatsApp yang diterima nih. Anda resmi mendapatkan hadiah cek 175 juta dari undian PT A atau Bank A namanya. Nah, cara cirinya apa? Pertama, tidak ikut undian tiba-tiba menang. Kan nggak mungkin ya, kalau kita nggak pernah ikut undian apa, tiba-tiba kita dapat SMS atau kita dapat WhatsApp, Anda menang undian. Itu tuh harusnya teman-teman udah curiga nih. Kok bisa ya, saya nggak ikut apa, tuh saya dapat jadi pemenang. Misalnya gini, saya nabungnya di bank A, kok tiba-tiba dapat SMS saya menang di bank B misalnya. Itu harus, meskipun bank B itu memberikan logo yang benar dan lain sebagainya, harus hati-hati. Yang kedua, biasanya pelaku menghubungi korban melalui SMS, telepon, atau aplikasi chat. Misalnya, banyaklah itu, bisa misalnya di telepon, kamu dapat hadiah seperti ini, kamu harus, kemudian untuk konfirmasi, saya harus menanyakan nama lengkap kamu, gitu loh, alamat kamu, nomor KTP, gitu loh. Padahal kan kalau kita dapat hadiah dari bank, misalnya kan bank sudah tahu, KTP kita sudah tahu, alamat kita juga di bank sudah tahu, nama lengkap kita sudah tahu gitu. Jadi mereka nggak perlu nanya sebenarnya. Tapi karena ini penipuan, sehingga mereka bertanya seakan-akan mereka mengkonfirmasi data kita. Karena kita dianggap sebagai pemenang. Nah, kemudian dari situ mereka meminta mengirimkan sejumlah uang kepada rekening pelaku sebagai syarat pencairan hadiah. Nah, biasanya tuh, oh ini gini, oh kamu tuh harus bayar pajak undian, makanya kamu harus kirim uang. Nah, mungkin bagi teman-teman tuh, oke, uangnya nggak banyak kok, tapi kan saya dapatnya banyak, misalnya gitu loh. Nggak seperti itu, karena sebenarnya kalau suatu perusahaan dia itu memberikan suatu undian, dia tidak akan meminta kepada pemenangnya untuk mengirimkan uang. Ya, biasanya itu nanti kalau misalnya nih saya dapat motor misalnya,
pasti saya akan dikirimin surat bahwa saya dapat motor atau diumumkan di surat kabar resmi bahwa yang ikut undian, misalnya undian apa namanya, Bank A untuk yang tabungannya kelipatan berapa, ini pengumuman pemenangnya 1, 2, 3. Bagi yang namanya tercantum, silakan menghubungi kami dengan nomor segini. Dan kalaupun nanti harus mengambil hadiahnya, baru nanti datang ke tempatnya gitu loh. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba dapat SMS, kemudian dikonfirmasi alamat, kemudian minta dikirimin uang gitu sebagai pencairan hadiah lah, sebagai pajak lah, sebagai biaya administrasi lah. Jadi punya banyak alasan. Nah, kadang-kadang nih kita sudah banyak orang tuh yang udah excited duluan ya, udah seneng dapat hadiah, jadi dia pikir oh cuma misalnya 50.000 gitu ya, udah kirim 50.000, padahal itu dia nggak dapat hadiah sebenarnya. Nah, dan kadang-kadang mereka sampai mengancam gitu loh. Jadi teman-teman juga harus ingat ya, jadi nggak mungkin tiba-tiba bank itu memblokir rekening seseorang, tuh nggak mungkin. Pasti ada suratnya dulu kenapa diblokir misalnya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba karena nggak mau hadiah kemudian diblokir. Jadi kadang-kadang banyak orang tuh karena nggak tahu, udah ketakutan duluan, ya udah buru-buru ngirim gitu loh. Nah, saya juga pernah, ini bukan pernah juga cerita ya, melalui WhatsApp juga, itu pernah juga yang dialami oleh teman saya sendiri gitu. Ini bukan berkedok hadiah, tapi berkedok misalnya keluarga yang sakit gitu loh. Misalnya gini, oh ini saya dari rumah sakit, anak saudara atau mungkin teman saudara itu sakit misalnya, butuh dioperasi, harus kirim uang segini. Nah, kadang-kadang orang tua atau mungkin kita merasa punya teman panik, akhirnya kita membantu mengirimkan uang. Akhirnya yang menang yaitu penipunya tersebut gitu loh. Itu contoh penipuan berkedok hadiah atau berkedok tadi SMS ya. Oke. Yang kedua adalah penipuan cinta palsu dunia maya. Nah, ini banyak juga terjadi. Nah, biasanya mereka itu mencari mangsa itu melalui media sosial. Jadi kadang-kadang dikirim ke messengernya ya, atau mungkin apa namanya, di inbox gitu ya. Kemudian diajak chat di inbox tersebut. Nah, biasanya menggunakan foto pria tampan. Saya pernah tuh dapet tuh, oh, pakaiannya army, kelihatan cakep gitu loh. Saya tuh kemudian dengan kata-kata, oh saya tertarik dengan senyum kamu bla bla sebagainya. Jadi dia menggunakan kata-kata rayuan. Nah, ini biasanya tuh yang gampang tergoda itu adalah orang-orang yang kesepian. Jadi hati-hati ya. Nah, kemudian si pelaku ini membangun emosi dengan si wanita. Jadi seakan-akan dia jatuh cinta, dia tertarik atau mungkin jadi teman ngobrol. Biasanya tuh mereka membangun komunikasi dulu untuk beberapa bulan pertama. Sampai kemudian si perempuan sudah percaya, kemudian seakan-akan dia merasa punya pacar jadinya. Kemudian mulai si pelaku ini melancarkan, mungkin pengen minta foto perempuan tersebut dalam pose-pose tertentu sebagai tanda cinta misalnya. Hati-hati sekali ya, karena ini banyak sekali terjadi. Jadi kelihatan, masa sih Bu kita kirim-kirim foto sama orang asing gitu loh ya, sama orang yang kita nggak kenal. Tapi ini banyak sekali terjadi. Jadi makanya hati-hati, karena kadang-kadang mungkin rayuan-rayuan dari si pria tersebut ya. Nah, kemudian berposelah si perempuan ini, dikirim. Nah, kalau posenya sedikit bisa dijual, itu akan menjadikan pemerasan nantinya. Kemudian bisa juga si pria ini menjanjikan akan mengirim hadiah atau akan menikahi, atau bahkan kadang-kadang mereka itu berjanji akan memberikan cincin. Nah, kemudian kadang-kadang difoto tuh bukti pembelian cincinnya yang mungkin dibuat secara palsu gitu ya. Kemudian foto cincinnya, kemudian dia bilang sudah dikirim resit pengirimannya, padahal nanti itu adalah palsu semua gitu loh. Dan ujung-ujungnya nanti mereka mulai meminjam uang. Jadi kadang-kadang misalnya tadi kayak barang tadi dia kirim,
Kemudian dia bilang, oh ternyata tuh barang tersebut harus dibayar dulu, ada pajaknya misalnya, atau harus ada pengambilannya untuk supaya lancar masuknya ke Hong Kong misalnya, atau bisa kamu ambil barangnya sehingga kamu harus kirim uang dulu. Nah mulai tuh. Nah si perempuan karena sangat tertarik, kemudian dia mulai melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh pihak laki-laki tadi. Nah, kemudian juga ada juga yang janji akan melamar. Nah, ini bisa satu kota nih, misalnya, atau bukan satu kota, satu daerah, satu negara di Indonesia misalnya. Janji akan melamar. Kemudian tiba-tiba dia bercerita bahwa dia itu dalam kecelakaan, butuh biaya berobat. Nah, karena kita sudah merasa dekat, akhirnya kita ingin membantu. Nah, itulah akhirnya terjadi di mana mulai tabungan kita dikuras. Nah, kadang-kadang seperti itu bisa sampai tuh setahun 2 tahun hal ini gitu loh. Saya pernah punya pengalaman salah satu teman PMI ya. Dia bilang dia tunjukin semuanya, ini loh Bu, saya dapat ini, dapat surat, dapat segala macam, ini loh fotonya Bu dan lain sebagainya. Nah bahkan sampai mereka itu sudah merencanakan untuk mau menikah gitu loh. Nah kemudian tiba-tiba laki-laki tersebut ini apa namanya, dia bilang dia nggak bisa datang, tapi itu tadi saya ada masalah keuangan, boleh nggak kamu kirimin uang dulu. Nah si perempuan karena dia merasa sudah jatuh cinta, dia ikutin. Dan akhirnya terjadilah mereka itu setelah saya sudah bilang ini nggak mungkin terjadi, ini nggak mungkin benar, ini pasti pembohongan. Tapi karena sudah jatuh cinta, sehingga dia tidak mau mendengarkan nasihat orang lain gitu loh. Ternyata tuh benar, setelah sampai 2 tahun tidak ada terjadi apa-apa, tidak menikah, tapi uangnya sudah terlanjur dikirimkan kepada pelaku tersebut. Itu, nah, ya, memeras uang korban sebanyak-banyaknya. Jadi teman-teman hati-hati sekali. Jadi dalam hal ini yang kita bisa petik itu adalah jangan sampai kita itu gampang terbujuk rayu dari akun sosial media kita ya. Kemudian jangan mungkin mengirimkan pose-pose kita yang mungkin pose yang mengganggu atau menantang sehingga nanti bisa dijadikan bahan pemerasan oleh mereka. Kemudian juga jangan sampai mengirimkan uang ke orang yang tidak kita kenal secara pribadi ya. Kemudian penipuan belanja online. Nah, penipuan belanja online di sini sering terjadi kan, teman-teman juga sudah mulai sering belanja online ya. Biasanya itu ada tandanya apa? Diskon dan harga murah. Nah, bisa tuh udah diskon dibandingkan misalnya gini, ada produk yang misalnya contoh simpel ya apa ya? Baju aja, misalnya bajunya harganya yang biasanya itu baju olahraga, harganya 200.000. Tiba-tiba dia bisa katakan, oh harga itu 100, atau mungkin 200.000 dapat 2 misalnya. Jadi harga itu bisa drastis, diskonnya gede sekali. Itu tanda-tanda kita harus curiga dulu nih. Kenapa ini barang bisa jauh lebih murah dibandingkan dengan produk yang sama di toko lain gitu loh. Itu yang pertama. Nah yang kedua, sebenarnya si penjual ini tidak punya barangnya. Nah, taunya dari mana? Kita bisa lihat latar belakang foto yang dia tampilkan di mungkin di Instagramnya, ya, mungkin di Tokopedia-nya, mungkin di Shopee-nya gitu ya. Kita harus perhatikan apakah dia punya barang tersebut ya. Kemudian biasanya tuh mereka tidak punya karena jadi makanya mereka tuh kayak copot-copot dari foto-foto orang gitu loh. Nah, nanti kadang-kadang gitu dia. Kadang-kadang apalagi kalau misalnya itu akun-akun pribadi ya. Kalau mungkin kalau di marketplace seperti Tokopedia atau itu masih ada garansinya ya, masih ada jaminannya. Tapi kalau di Instagram itu kan pribadi ya, sehingga bisa saja tertipu. Dan kadang-kadang mereka itu gitu, mereka ganti-ganti akun Instagramnya gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati banget nih kalau kita pengen beli barang dari Instagram tersebut. Kemudian juga kita lihat komentar tuh banyak padahal akunnya masih baru kan, itu kapan mulai akun itu kita bisa lihat tuh di pojok kanan atasnya itu kita bisa lihat kapan akun itu dibentuknya, kapan akun itu dimulainya. Nah, tapi kok komentarnya banyak. Bisa jadi dia tuh
beli komentar gitu loh. Jadi mungkin siapapun teman-temannya disuruh komentar, atau mungkin dia membuka akun-akun lain sehingga dia bikin komentar-komentar yang kita mau beli, oh ini bagus banget nih komentarnya gitu loh. Jadi kita juga harus berhati-hati. Kemudian biasanya mereka itu pengen terburu-buru, ya pengen langsung transfer uangnya ke rekening pribadi. Nah, mereka tuh tidak melalui marketplace, atau tidak mau dengan cash on delivery, jadi cash and carry, jadi kita kasih barang kita bayar, itu mereka nggak mau, karena berarti kita harus lihat barangnya kan. Nah, biasanya ini kita juga bisa tanya nih misalnya ke mereka, kamu tuh punya akun apa aja, kita bisa lihat, kita bisa chatting kan, kamu akunnya apa aja, mungkin apakah dia punya Instagram. Kalau misalnya komentarnya sudah banyak, berarti kalau sudah banyak followernya, berarti dia sudah punya toko lain, misalnya di Shopee, di Tokopedia. Kita bisa membandingkan seperti itu. Jadi intinya jangan sampai nanti pertama kita udah kirim uang, ternyata tuh barang yang kita harapkan dapatnya mungkin barang palsu, bisa ya, atau barangnya rusak, misalnya bisa juga, atau barangnya bukan barang yang kita harapkan, misalnya kita misalnya beli handphone misalnya ya, yang kita dapatkan bukan, saya pernah lihat tuh tadi sore saya lihat tuh di YouTube penipuan pembelian online. Dia jual handphone, ada yang pesen karena harganya cukup murah, tertarik beli, ternyata yang dikirim itu adalah sabun gitu loh. Jadi kan lucu banget ya. Jadi jangan sampai kita itu udah belanja, udah kirim uang, ternyata barang yang kita dapat tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu contohnya. Baik, dan teman-teman kalau mungkin teman-teman mengalami ada penipuan dalam investasi bodong, ini di Hong Kong bisa ke nomor telepon 18222 ya, itu adalah hotline-nya. Kemudian kalau di Indonesia bisa langsung ke email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id, atau ke nomor hotline 081157157157. Gitu. Kurang lebih itu untuk sharing kita pada malam ini tentang waspada investasi bodong dan penipuan lainnya. Begitu Mbak Nisa, saya serahkan ke Iya. sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Bu Media atas pemaparan materinya yang sangat menarik sekali dan bisa menambah pengetahuan kita, literasi keuangan kita gitu ya tentang investasi. Baik, dipersilahkan bagi teman-teman, ibu bapak semua yang sudah menyimak melalui live di Facebook. Jika ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Media seputar investasi bisa langsung saja ditulis di kolom chatnya gitu. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari audiens, seperti biasa ya Bu, kita ngobrol-ngobrol terlebih dahulu, tanya jawab seperti itu. Nah, tadi kan ada beberapa jenis investasi seperti saham, obligasi, reksadana, kemudian apa itu namanya deposito atau tanah gitu ya, properti. Nah, oke, dari FB belum ada pertanyaan. Nah, dari berbagai jenis investasi itu, seperti yang Ibu Media bilang tadi, bahwasanya investasi ini kan sesuai dengan tujuan keuangan kita. Ada tujuan pendek, menengah, dan panjang. Nah, Bu, kalau boleh lebih diperinci lagi gitu, pendek itu, menengah, dan panjang itu jangka waktunya berapa bulan atau berapa tahun. Kemudian untuk jangka pendek, investasi apa yang cocok, untuk menengah, dan untuk jangka panjang gitu ya, investasinya apa yang cocok seperti itu Ibu. Oke, ini kurang lebih ya. Jadi jangka pendek itu misalnya tuh di bawah setahun itu jangka pendek, ya. Mhm. Nah, biasanya itu seperti saya katakan tadi deposito, ya, atau mungkin jangka pendek 2 tahun obligasi misalnya. Jadi kan kalau obligasi atau sukuk ini, jadi bedanya obligasi itu adalah untuk yang dikeluarkan pemerintah yang yang konvensional ya. Kalau sukuk itu adalah yang syariahnya. Nah, itu biasanya itu kan 2 tahun biasanya masa obligasi tersebut atau sukuk tersebut. Atau deposito kita 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan ya. Nah, kalau kita mau kita bisa perpanjang lagi 3 bulan lagi, atau setiap 3 bulan kita perpanjang gitu, itu bisa, itu namanya jangka pendek. Nah, untuk jangka menengah sebenarnya ada investasi lain nih, misalnya contoh simpel nih, bisa reksadana, itu misalnya dalam waktu
3 sampai 5 tahun lah, 2 sampai 5 tahun itu jangka menengah. Itu bisa dalam bentuk reksadana pendapatan tetap yang jadi di sini kita bisa, artinya apa? Dijual tuh dalam waktu kurang lebih dalam periode tersebut kita bisa menghasilkan keuntungan yang cukup signifikan gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk jangka panjang itu bisa mungkin saham, kalau properti ya, rumah atau tanah tadi, kemudian kos-kosan untuk passive income di hari tua, kemudian emas juga kalau saya mengkategorikan itu jangka panjang, 5 tahun ke atas. Jadi jangka pendek itu 1 sampai 2 3 tahun, 1 sampai 2 tahun, kemudian menengah itu 2 sampai 5 tahun, 2 sampai 4 tahun, kurang lebih seperti itu. Di atas 5 tahun kita sebut dengan jangka panjang. Nah, kenapa saya katakan emas di sini lebih baik jangka panjang? Karena itu tadi harga emas naik turun. Tapi kalau apalagi, nah satu lagi emas ini banyak tuh kadang-kadang gini, Bu, saya beli gelang untuk nabung gitu loh. Nah, kalau teman-teman menggunakan emas ini, saya tipsnya, mungkin saya pernah sharing dulu ya di periode di tabungan yang pertama mungkin ya Mbak Nisa ya. Jadi kalau yang nabung emas itu, kalau kita niatkan untuk menabung, untuk berinvestasi, sebaiknya menggunakan emas batangan. Ya, kita beli tuh berapa gram kelipatannya gitu loh. Nah, sebaiknya jangan terlalu besar juga jadi supaya gampang dijual. Nah, kemudian harus disimpan tuh di pembeliannya dan harus disimpan di tempat yang aman. Bisa disimpan di bank yang di safe deposit di bank atau di rumah tapi di tempat yang tertentu ya. Kemudian emas di sini kalau untuk perhiasan, kadang kan orang gini, oh saya pengen nabung tapi dalam bentuk perhiasan. Nah, saya tidak menyarankan kalau berinvestasi emas dalam bentuk perhiasan. Kenapa? Karena itu ada biaya pembuatan yang nanti akan mengurangi harga emas tersebut gitu loh. Jadi kalau niat kita memang pengen investasi, batangan aja. Itu. Nah, kemudian juga kalau beli emas harus di toko emas yang cukup terkenal. Karena kita jangan sampai kita membeli emas yang palsu gitu. Jadi harus hati-hati. Jadi ada beberapa langkah yang harus kita tempuh saat kita membeli emas ini. Sama tanah juga begitu. Tanah itu harus tanah yang mungkin sudah sertifikatnya apa? Sertifikatnya bisa hak milik gitu. Jangan sampai tanah sengketa gitu loh. Dan kita harus pegang, jangan sampai tanah sertifikat tanahnya diberikan ke orang lain, karena kalau diberikan ke orang lain mereka bisa jual tuh tanah gitu. Jadi kadang-kadang tuh saya dulu belum beli tanah Bu, saya suruh simpan sama suami saya, kemudian suami saya jual gitu. Jadi jangan sampai kita sudah berinvestasi, jadi ini tapi memang hidup ini penuh resiko ya Mbak Nisa ya. Jadi kalau kita cuma nabung aja di tabungan, pertama uang kita bisa cepat habis, kita gampang ngambil uangnya gampang, apalagi kan kita punya kartu ATM gitu ya. Kemudian juga penipuan juga banyak sehingga kita gampang juga tertipu gitu ya. Nah, kemudian juga keuntungannya juga nggak ada. Maka saya bilang tadi karena harga barang kan inflasi naik. Jadi kalau kita tabungan cuma 1% per tahun, ya udah uang itu lama-lama menurun gitu loh. Tadinya kita bisa beli, tadi saya bilang bisa beli sembako 500.000, setelah berapa tahun cuma 800.000 harga sembakonya dengan barang yang sama gitu. Tapi kita perlu berinvestasi, kita harus belajar, harus tahu dulu nih. Nah, saya nggak ngerti Bu, ya udah mentok-mentoknya deposito sama obligasi gitu. Itu mentok yang minimal tuh. Ya karena pertama kalau kita taruh di deposito kan kita kan saya pengen beli TV gitu ya, kan masih di deposito, jadi kita bisa menunda dan dalam menunda itu kita jadi berpikir perlu nggak sih kita beli TV baru misalnya gitu. Nah atau ya kalau mau sedikit ini ya udah bisa dengan kalau sudah punya ilmunya bisa dengan reksadana, karena reksadana ini tuh tidak terlalu beresiko dalam hal karena sudah dikelola oleh manajer investasi gitu ya. Kalau kita beli saham individu, kita langsung beli saham, itu kita harus banyak yang harus kita pelajari gitu. Tapi kalau reksadana ini kan sudah ada manajer investasi yang akan gitu. Nah, kita juga bisa beli yang pendapatan tetap yang cuma keuntungan tidak gede sampai 10% mungkin setahun, tapi kan lumayan 10% per tahun dibandingkan cuma tabungan yang cuma hanya 1% gitu loh. Ya.
Kemudian itu tadi kos-kosan misalnya, mulai dari hal yang simpel, mungkin satu petak rumah. Kalau teman-teman PMI kan mungkin di kampung tanah nggak terlalu mahal, atau kadang-kadang sudah punya warisan tanah dari orang tua, ya tinggal dibangun kos-kosan gitu. Gitu kurang lebih, Mbak Nisa ya. Mhm. Iya, baik. Terima kasih Bu Media. Karena kalau investasi itu kita mengenal dengan istilah high risk, high return itu ya Bu ya. Ya, Semakin banyak yang semakin tinggi kita kita harapkan, semakin tinggi juga Heeh. resikonya gitu. Nah, investasi bodong kebalikan. Dia bilang keuntungannya gede, resiko nggak ada. Itu nggak mungkin. Gak Jadi kalau mungkin. teman-teman ketemu satu perusahaan bilang, pokoknya untuk keuntungannya gede, kamu nggak akan ada resiko, uang kamu aman, itu bohong 100%. Mhm. Gitu. Karena pasti uang yang kita putar ada risikonya ya Bu ya dalam suatu usaha itu gitu. Gak mungkin gak ada Oh, risikonya. gitu. Baik Ibu. Nah Bu, Benar. saya mewakili pertanyaan dari ibu-ibu PMI yang mungkin ada di Hong Kong ya Bu. Kalau menurut Ibu Media sendiri yang sudah banyak menerima konsultasi dari teman-teman PMI di Hong Kong, sebaiknya investasi apa Bu yang cocok untuk PMI di Hong Kong itu? Kembali lagi saya katakan tadi tergantung tujuannya ya. Nah, jadi gini, Hmm. bagi teman-teman yang tidak terlalu tahu ilmunya banyak tentang investasi, minimal deposito. Itu pasti aman lah ya, insya Allah aman ya. Apalagi kalau kita taruhnya di tempat yang, dan saya sarankan mungkin cari yang syariahnya ya, Mhm. itu atau obligasi tadi yang sukuk tadi. Tapi sukuk itu kan nggak selalu ada ya. Jadi nggak selalu ada, tapi bisa kita biasanya tuh kadang-kadang kalau kita punya tabungan tertentu kita bisa dikasih tahu, bisa pemberitahuan dari, karena membeli sukuk ini bisa di bank-bank tertentu gitu ya. Nah kemudian juga kalau punya ilmunya, kalau belajar di Enrich kita bisa coba dengan reksadana misalnya, karena reksadana ini juga kita bisa beli dengan secara online, jadi nggak perlu, yang penting kita punya rekening di Indonesia, seperti yang saya lakukan gitu ya. Saya menggunakan handphone saya ini dengan aplikasi yang saya aplikasi reksadana, kemudian saya transfer, syaratnya itu adalah kita harus punya NPWP ya sama KTP, kemudian kita punya nomor rekening di Indonesia. Karena dana itu harus kita transfer dari rekening kita tersebut gitu loh. Nah, itu kalau misalnya teman-teman sudah belajar di Endes, kita bisa terangkan lebih dalam bagaimana cara bekerja reksadana ini. Kalau saya terangkan di sini itu nggak cukup waktunya Mbak Nisa ya. Nah, Oke, baik. bisa juga dengan emas. Nah, emas tuh gimana ya Bu? Ya terserah, mungkin teman-teman beli mungkin dengan kalau sekarang mungkin 1 gram itu mungkin 1 juta kali ya harganya ya. Jadi ya udah Kurang lebih 1 juta. 10 juta ya udah beli 10 gram misalnya. Nah, belinya kalau di Hong Kong itu banyak toko-toko emas yang terkenal juga banyak kan. Tapi teman-teman harus ingat, simpan bukti pembeliannya. Dan jangan membeli perhiasan kalau menggunakan emas itu untuk investasi. Belilah yang batangan, yang apa namanya? Atau koin Mhm. berbentuk cincin, karena nanti begitu dijual dia potong tuh biaya pembuatannya. Apa kalau cincin udah aneh-aneh gitu gambarnya, udah. Nah kemudian juga kenapa harus di tempat yang terkenal, karena untuk menjamin keaslian emas tersebut. Kita nggak mau dong kita sudah punya emas, begitu kita jual atau emasnya cuma berapa karat gitu loh ya. Nah, di Hongkong ini kan 99,9% ininya. Jadi kita juga harus belajar. Nah, di Andres juga ada tuh namanya kelas tentang investasi emas gitu loh. Dan dulu saya pernah kasih juga kelas online tentang investasi emas ini gitu. Jadi itu kurang lebih Mbak, misalnya deposito bisa, obligasi atau Mhm. sukuk ya. Kemudian dengan kalau sudah punya ilmu sedikit reksadana, ya karena reksadana ini bisa cari yang beresikonya rendah, kita bisa pilih. Kemudian emas, itu kurang lebih yang agak safe ya, yang moderate lah gitu. Kayak sekarang ini setelah saya pelajari, yang saya punya portfolio reksadana saya tuh kalau pendapatan tetap tuh walaupun ekonomi lagi gonjang-ganjing sekarang dia tuh stabil ini. Mhm, mhm. Kalau saham kan dia lagi naik turun nih sekarang Iya. gitu. Yang diminati sekarang saham BRI, Bu. Oh gitu ya. Karena kemarin lagi naik katanya. Hati-hati juga kadang-kadang gini.
kadang-kadang kita jangan membeli sesuatu karena oh lagi naik harganya. Ikut-ikutan. Pas harga naik kita rugi dong sebenarnya kan, karena kalau harganya tiba-tiba turun ya kita rugi gitu kan sebenarnya kalau dalam ini. Tapi kan sebenarnya saham itu gini, kita harus lihat juga portfolio perusahaan itu. Kalau misalnya perusahaan pemerintah mungkin lebih stabil ya, bagus gitu ya. Nah kita juga harus lihat juga apa namanya, kadang-kadang harga perusahaan-perusahaan sudah besar itu mereka harganya sudah mahal sahamnya gitu. Tapi ya itu tadi mungkin lebih stabil ya karena perusahaan pemerintah gitu loh. Jadi banyak cara dan jadi tidak hanya sekedar oh harganya lagi naik kita beli ya. Kalau tiba-tiba harganya turun berarti kita membeli pada saat harga naik kan kita rugi gitu loh sebenarnya gitu. Ya, baik Bu. Oke. Sepertinya di Facebook masih belum ada pertanyaan ya Bu ya? Mungkin saya ada tambahan sedikit yang saya berikan ya. Ya, Kadang-kadang silakan Ibu. Ibu kalau misalnya saya punya bisnis itu investasi belum, itu namanya investasi apa tidak sih gitu ya. Nah sebenarnya banyak orang yang menganggap bahwa dengan dia punya bisnis namanya dia berinvestasi. Itu tidak. Jadi kalau kita itu aktif itu namanya bukan investasi. Jadi misalnya kecuali kalau kita sebagai penanam modal di sana. Ya. Jadi contohnya gini. Kalau misalnya saya punya bisnis jual beli sembako misalnya, itu adalah pekerjaan saya. Saya pengusaha sembako namanya. Sama dengan dokter, dia ngapain? Dia ngerawat orang sakit. Dia dapat gaji, dapat pendapatan dari pasiennya, gitu ya. Nah, saya jual beli sembako, saya mendapat keuntungan dari sembako yang saya jual. Itu bukan investasi, itu namanya usaha. Nah, investasi ini bedanya dengan usaha adalah investasi ini adalah kita tanamkan uang di suatu tempat, kemudian kita menikmati keuntungan di masa yang akan datang. Nah, jadi kita tuh nggak aktif di investasi ini. Jadi kalau misalnya saya sama Mbak Nisa nih, Bu Imat boleh nggak investasi di usaha saya butuh modal nih, misalnya Mbak Nisa bilang gitu ya. Mbak Nisa misalnya punya usaha peternakan ayam, terus tiba-tiba Mbak Nisa bilang, oh saya butuh uang nih, modal tambahan 50 juta. Oh daripada saya minjem uang ke bank, mendingan saya cari investor dong, gitu dong ya. Cari Bu Imat mau nggak nih invest di perusahaan ini saya, tuh saya pelajari dong berapa nih keuntungannya Mbak Nisa, kemudian berapa cost-nya, berapa kira-kira saya dapatnya, saya pelajari dong. Mbak Nisa akan bikin proposal dong ke saya karena saya adalah calon investor gitu ya, dan saya tidak akan aktif ngurusin peternakan. Saya hanya memberikan uang kepada Mbak Nisa untuk dikelola dan nanti ada yang kesepakatan mungkin sekali setahun saya bisa untuk memberikan Mbak Nisa memberikan keuntungan kepada saya. Nah sekarang ini nih lagi ngetop juga nih Mbak Nisa, namanya P2P lending, peer to peer lending ya. Yang saya juga udah punya, saya coba tuh, saya kan kebetulan saya tuh pengen banget tuh punya jadi kayak saya pemeran sama petani lah gitu ya. Nah namanya tuh ada perusahaan yang P2P lending itu dia tuh adalah mereka itu membantu usaha-usaha kecil dalam peternakan ikan, ada juga tanam jagung, tanam pisang dan lain sebagainya. Dan kita yang punya uang, ya kita naruh uang aja. Nah perusahaan ini yang membantu mengelola, dia cariin petaninya dan lain sebagainya, sehingga nanti oke, untuk bisnis ikan emas akan diberikan keuntungan sekali 6 bulan misalnya, dengan keuntungan rata-rata nih 18% per tahun, berarti kalau 6 bulan dapatnya 9%. Nah nanti kita taruh uang nih di perusahaan tersebut. Nah kemudian dalam waktu 6 bulan saya dapat keuntungan, bisa jadi 9%, bisa jadi itu kan nggak pasti ya, kadang-kadang 9%, kadang-kadang 10%, kadang-kadang cuma 8% gitu loh dalam waktu 6 bulan. Dari saya dapat keuntungan, itu namanya investasi. Ya, jadi bedakan antara usaha dan investasi. Kalau usaha kita aktif bergerak, Mbak Nisa yang mengelola peternakannya, Mbak Nisa butuh bantuan modal, saya tanamkan uang saya di Mbak Nisa. Mbak Nisa berjanji akan memberikan keuntungan dari ternaknya setiap saya kepada saya mungkin sekali setahun. Namanya saya investor, Mbak Nisa pengusaha
ayam telurnya misalnya. Jadi beda antara usaha dan investasi gitu. Jadi kalau usaha itu kita aktif bekerja ya Bu, mengelola. Ya, jadi Tapi sama kalau pegawai gitu ya, mhm, pegawai di kantor dia bekerja dapat gaji, ya mhm, kan? Nah, kalau pengusaha ya dia punya usaha apa, tapi dia mhm, bukan investor. mhm. Orang yang menanamkan modal disebut dengan investornya gitu. Berarti lebih ke investasi sektor real ya Bu ya. Ya, benar. Kalau dalam istilah syariah itu ada akad-akadnya, itu istilahnya akad mudharabah Bu. Jadi Ya, satu bagi orang mengelola ya, satu benar, benar. orang sebagai investor. Jadi sekarang ini banyak sekali ya, kalau teman-teman cari Mbak Nisa kalau mau coba P angka 2 P lagi lending. Ya, namanya P2P lending kalau bahasa Inggrisnya. Itu adalah cara seorang yang punya uang atau calon investor membantu atau menanamkan uangnya di produk real di UKM misalnya. UKM macam-macam, dia punya bisnis sembako lah, dia punya peternakan ayam petelur, dia punya ikan mas, bisnis ikan mas, dia punya perkebunan kacang panjang gitu. Jadi ada berbagai macam investasi seperti itu yang sekarang ini karena kemajuan teknologi, jadi kita tuh bisa tanpa kita punya lahan atau tanpa kita punya apa namanya tanah pun kita bisa menjadi petani investor gitu loh. Yang e-grow itu ya Bu ya? Yang Ya, e-grow itu. I grow ya, Menyebut menyebut ini ya, menyebut merek. nggak apa-apa lah. Ibu kepo tentang yang itu ada kerugiannya juga nggak Bu? Kenapa? Selama Ibu menjalani investasi yang peer-to-peer lending yang tadi itu yang Saya pertanian. kebetulan saya sudah ikut itu mungkin kurang lebih 5 tahun yang lalu ya. Mm, Itu eh, yang pernah yang pernah saya alami adalah keterlambatan pembayaran, tapi bukan tidak ada pembayaran. Jadi misalnya gini, mm, kan misalnya ayam petelur dijanjikan setiap tahun misalnya. Jadi kalau saya mulai Januari, berarti Januari tahun depan saya akan mendapatkan keuntungannya. mm, Perusahaan ini menjanjikan keterlambatan 3 bulan. Itu mm, masih kan kadang-kadang kan kita itu kan proyeksi ya. mm, Kadang di kenyataannya rupanya ayamnya bertelur telat gitu loh, atau penjualannya agak telat. Jadi sehingga saya mendapatkan keuntungan itu harusnya dalam 12 bulan, saya dapatnya dalam 15 bulan. Jadi telat selama mm, 3 bulan gitu. Tapi mm, mm. itu masih dalam jangka waktu ini. Namanya juga kita usaha ya. Jadi kembali lagi usaha itu ada resikonya gitu. Tapi yang pasti karena ini adalah perusahaan yang sudah profesional, kita sudah tahu ini perusahaan benar, jadi kita yakin dan akan dikelola dengan baik dan benar gitu loh. Jadi setelah saya, nah kalau kita mau mempelajari P2P lending ini, dia tuh punya tingkatnya. Nanti dia mencantumkan tuh misalnya 98% tingkat kesuksesannya, berarti ada 2% tingkat gagalnya gitu loh. Kalau dia bikin 98%, artinya suksesnya 98%, gagalnya 2%. Gitu. Gitu Ya, kurang lebih. baik Ibu. Alhamdulillah Ibu ini sudah pukul 9, mungkin bisa kita langsung saja. 9 kalau di Indonesia, kalau di Hong Kong pukul 10 ya Bu ya. Iya. Mungkin Ibu mau memberikan ini closing statement atas pertemuan kita selama 1 bulan ya, dari sesi 1 sampai sesi 4, mungkin bisa eh, insight yang urgent gitu, yang penting apa aja sih Bu gitu, yang perlu kita catat gitu. Sorry. Baik. Jadi setelah 4 pekan ini kita belajar bagaimana mengelola keuangan secara bijak ya. Jadi intinya pertama itu yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan dulu tujuan keuangan kita dan tujuan tabungan yang akan kita tabung. Jadi dan tujuannya apa, real uangnya dalam berapa jumlahnya. Itu dulu yang pertama kita harus terapkan. Kemudian dengan rumus gaji dikurangin tabungan sama dengan pengeluaran. Nah, kalau masih ragu bagaimana caranya, silahkan cek Facebooknya Dompet Duafa ya, di video tentang sesi pertama. Kemudian langkah berikutnya adalah kita itu menggunakan
kita harus melacak kemana pengeluaran kita. Selain kita mencatat, kita juga harus melacak kemana pengeluaran kita. Nah, di sini Enrich sudah punya namanya aplikasi, yaitu Enrich Planner ya, Enrich Planner di Google Store ya, yang bisa teman-teman download secara free. Itu dengan aplikasi tersebut teman-teman bisa menggunakan pencatatan keuangan dengan menggunakan handphone. Kemudian dari situ, kalau teman-teman sudah melakukan hal tersebut, teman-teman sudah punya uang harusnya. Nah, jadi jangan sampai terlibat hutang. Karena apa? Karena hutang ini akan membuka pintu-pintu akhirnya teman-teman jadi bangkrut. Jadi udah 8 tahun di Hong Kong, kemudian malah punya hutang. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah punya uang, lakukanlah investasi, dan sebelum berinvestasi, pelajari dulu. Ya, jadi jangan langsung terjun, jangan tergiur dengan godaan-godaan investasi dengan keuntungan yang besar. Kalau kita tidak yakin, jangan berinvestasi dulu. Jadi pelajari dulu. Nah, untuk itu di sini Enrich sebagai NGO yang bergerak di bidang pemberian pelajaran tentang keuangan, itu menyediakan kelas-kelas mengelola uang dengan bijak, menambah tabungan yang tadi kita akan bahas nanti masalah apa itu yang namanya deposito, apa itu yang namanya saham, reksadana, emas, dan lain sebagainya. Kemudian bagi teman-teman yang pengen punya usaha, Enrich juga punya kelas usaha, ya. Kemudian berani berbicara. Banyak teman-teman yang merasa takut berkomunikasi, bahkan kadang-kadang kalau kita sudah pengen punya usaha, kita harus juga mampu berkomunikasi dengan rekan bisnis kita gitu loh. Di sini kita akan ajarkan bagaimana cara bernegosiasi, bagaimana cara win-win solution dengan partner bicara kita, bagaimana cara kita berkomunikasi secara efektif. Nah, kemudian dalam mengelola uang gaji ini, kita perlu kerjasama dengan keluarga. Makanya kita juga punya uang dan keluarga. Kadang-kadang teman-temannya sudah fokus nih, teman-teman PMI sudah fokus, pengen menabung, tapi keluarga malah menggerogoti di Indonesia. Nah, di sini kami ajarkan bagaimana cara berkomunikasi supaya keluarga mengerti dan teman-teman juga bisa menabung dengan tenang sehingga tujuan keluarga untuk bisa merubah nasib ke arah yang lebih baik itu bisa tercapai. Dan terakhir, Enrich punya konseling secara gratis kepada teman-teman yang punya masalah dengan keuangan atau pengen punya spesifik, pengen punya menabung dan lain sebagainya. Kita akan berikan konseling gratis. Bisa menghubungi WhatsApp Enrich dengan nomor 5648 0990, nomor di bawah ini 5648 0990. Itu aja Mbak Nisa. Selamat malam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Panjang ya wabarakatuh. close-nya ya. Cukup merangkum Ibu dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4 gitu ya. Jadi mengingatkan kembali kepada teman-teman yang menyimak untuk tidak lupa sesi-sesi sebelumnya, materi sesi sebelumnya gitu ya. Alhamdulillah sangat beruntung sekali gitu ya bagi teman-teman atau ibu-ibu PMI sekalian yang menyimak materi dari Ibu Media dari sesi pertama hingga sesi terakhir ini, karena kita belajar gitu ya, belajar lagi mengenai yang pertama itu tadi komitmen dalam menabung gitu, di mana dalam mengeluarkan keuangan itu kita sisa dari jumlah yang kita tabung gitu ya. Kemudian kita juga harus memiliki tujuan keuangan dan kita juga harus terbebas dari utang. Kemudian yang terakhir kita juga di-share ilmu dari Ibu Media mengenai cara investasi. Nah, bagi teman-teman PMI atau ibu-ibu yang ada di Hong Kong sekalian yang ingin lebih detail untuk belajar mengenai literasi keuangan atau mengelola keuangan gitu ya, bisa menghubungi Ibu Media atau ke Enrich langsung gitu ya, ke nomor WhatsApp Enrich gitu untuk lebih detail memahami mengenai keuangan atau manajemen keuangan pribadi gitu ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah melalui kelas ini selama 1 bulan, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah bagi saya bermanfaat dan mudah-mudahan juga bagi ibu-ibu PMI yang lain juga bermanfaat insya Allah gitu ya. Baik, kita cukupkan sekian saja. Saya Sebentar satu nih. iya silakan Ibu. Jadi mulai besok hari Minggu, Enrich itu sudah membuka kelas face to face. Jadi sudah di kelas kemarin-kemarin kan masih online tuh karena pandemi ya. Kemudian pemerintah sudah melonggarkan. Jadi mulai besok kebetulan saya ada kelas jam 10 untuk bijak mengelola uang dengan bijak jam 10 pagi sampai jam 2 siang.
Jadi bagi teman-teman yang pengen ikut bisa mendaftar ke nomor tadi 56480990, atau kalau nggak bisa besok bisa cek Facebook, bisa WhatsApp tersebut, atau bisa cek dengan websitenya Enrich, enrichhk.org. Di situ bisa lihat schedule-nya Enrich untuk di kelasnya. Jadi bisa join langsung di kelasnya Enrich di daerah sentral gitu. Baik Ibu. Nah, besok mungkin teman-teman PMI pada libur gitu ya, sambil mengisi waktu libur dan kemudian ingin menambah literasi keuangan, silakan bisa, mengikuti kelas khusus di Enrich begitu. Baik, tanpa panjang kata lagi, saya memohon maaf, apabila ada kesalahan dan kekeliruan selama memandu acara talkshow Bijak Mengelola Keuangan ini. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Media Putri yang sudah berkenan meluangkan waktunya dan memberikan ilmu kepada kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para audiens semua yang sudah bergabung baik di Zoom maupun menyimak di live di Facebook gitu. Kita akhiri acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak.